Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah yang Maha Esa telah memberikan kita kesehatan. Semoga corona ini lekas hilang dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah ilmu tauhid tema 1 dan tema 2 tauhid, ruang lingkup tauhid dan macam-macam tauhid. Saya Nurul Fahimah dari kelompok 1 bersama rekan saya Alfi Iswara dan Silvina Novita Sari Prasanti. Tauhid merupakan landasan Islam yang paling penting. Seseorang yang benar tauhidnya, maka akan selamat dunia dan akhirat. Seperti yang kita tahu, dari kecil kita sudah dipelajari tauhid tentang sifat-sifat wajib, sifat-sifat muhal dan sifat-sifat jaiz Allah, juga sifat-sifat wajib, jaiz dan muhal bagi para rasul. Tentunya tauhid tidak hanya tentang itu saja. Sebagai seorang muslim, kita harus memiliki tauhid yang benar. Tauhid yang tidak benar akan menjatuhkan seseorang ke dalam kesyirikan. Kesyirikan merupakan dosa yang tidak akan pernah diampuni dan akan membuat kita celaka di dunia dan akan membuat kita kekal di akhirat. Maksudnya di neraka. Tauhid secara bahasa berasal dari bahasa Arab, dari kata wahidah, yuhidu, tauhidan, yang berarti satu, tunggal, esa. Tauhid dalam kajian ilmu tauhid dibedakan menjadi dua, yaitu makna umum dan khusus. Tauhid dalam makna yang umum dipahami sebagai bentuk kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa atau Maha Satu. Tauhid dalam makna khusus adalah tidak hanya menjelaskan kepercayaan saja, melainkan juga penegasan terhadap makna keesaan Tuhan dalam konsep maupun praktis. Pengertian tauhid. Tauhid dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Itu juga sejalan dengan makna tauhid dalam bahasa Indonesia, yang berarti satu. Maksudnya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah esa, satu. Atau mentauhidkan berarti mengakui keesaan akan keesaan Allah dan mengesakan Allah. Tauhid adalah keyakinan bahwa Allah itu bersifat esa. Dalam istilah agama Islam, tauhid ialah keyakinan tentang satu atau esanya Allah. Intinya tauhid menghendaki agar seorang muslimin menyerahkan segala urusan dan hatinya hanya kepada Allah. Pembahasan dalam ilmu tauhid. Aspek pokok dalam ilmu tauhid adalah keyakinan akan eksistensi Allah yang maha sempurna. Karena itu, ruang lingkup pembahasan dalam ilmu tauhid yang pokok adalah satu, hal-hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau termasuk pula masalah takdir. Yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang saya jelaskan tadi, ada sifat wajib bagi Allah, muhal, jaiz,
yang kita pelajari sejak kecil, semoga masih ingat. 2. Hal-hal yang berhubungan dengan utusan Allah sebagai perantara antara manusia dan Allah, atau disebut pula wasithah, meliputi malaikat, nabi atau rasul, dan kitab-kitab suci. Meliputi malaikat itu juga tugas-tugasnya, nama-nama malaikat yang wajib diketahui ada 10 ya. Nomor 3, hal-hal yang berhubungan dengan hari yang akan datang, atau disebut juga ma'ad, meliputi surga, neraka, dan sebagainya. Cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Teman sekelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Iswara akan menjelaskan tentang ruang lingkup ilmu tauhid. Aspek pokok dalam ilmu tauhid adalah keyakinan akan eksistensi Allah yang Maha Esa. Karena itu, ruang lingkup pembahasan dalam ilmu tauhid yang pokok adalah 1. Hal-hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau termasuk pula masalah takdir. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan utusan Allah sebagai perantara antara manusia dan Allah, atau disebut pula wasithah, meliputi malaikat, nabi, rasul, dan kitab-kitab suci. Yang ketiga, hal-hal yang berhubungan dengan hari yang akan datang, atau disebut dengan ma'ad, meliputi surga, neraka, dan sebagainya. Nah, Ketiga ruang lingkup di atas dijelaskan dalam pembahasan rukun iman, yaitu yang pertama, iman kepada Allah. Yang dimaksud dengan iman kepada Allah ialah mempercayai sepenuhnya, tanpa ada keraguan sedikit pun, akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan Maha Sempurna, baik zat, sifat, maupun af'al. Kemudian mengikuti sepenuhnya bimbingan Allah dan Rasul-Nya, serta melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya dengan penuh keikhlasan. Keimanan seseorang kepada Allah ini sangat berpengaruh terhadap kehidupannya, antara lain menambah ketakwaannya, akan timbul kekuatan batin, ketabahan, keberanian dalam dirinya karena ia hanya mengabdi kepada Allah dan meminta pertolongan kepadanya, tidak kepada yang lain. Akan timbul rasa aman, damai, tentram, akan bersemi dalam jiwanya karena ia telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat mengandung arti bahwa seseorang percaya sepenuhnya bahwa Allah mempunyai makhluk ciptaan yang disebut malaikat. Malaikat mulia yang tidak pernah durhaka kepada Tuhan dan senantiasa taat menjalankan tugas dan kewajibannya. Keimanan kepada malaikat membawa pengaruh positif bagi seseorang. Antara lain, akan selalu berhati-hati dalam setiap perkataan dan perbuatan, sebab malaikat selalu berada di dekatnya, merekam apapun yang ia katakan dan ia perbuat itu. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah ialah mempercayai bahwa Allah menurunkan beberapa kitab kepada Rasul untuk menjadi pegangan dan pedoman hidup bagi manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul itu cukup banyak, namun yang secara jelas disebutkan di dalam Al-Quran hanya ada 4, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir, Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Pengaruh-pengaruh keimanan kepada kitab-kitab Allah terhadap seseorang antara lain mendidik toleransi terhadap pemeluk agama lain, memberikan keyakinan yang penuh bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang paling lengkap dan sempurna, lebih baik dari kitab-kitab suci lainnya, karena ia diturunkan kemudian dan merupakan kitab suci terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Pengertiannya beriman kepada Nabi dan Rasul ialah keyakinan dan kepercayaan bahwa Allah telah memilih beberapa orang di antara manusia, memberikan wahyu kepada mereka dan menjadikan mereka sebagai utusan untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Para ulama biasanya membedakan antara Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri tanpa kewajiban menyampaikan wahyu itu kepada umat. Sedangkan Rasul adalah seseorang yang menerima wahyu dari Tuhan untuk dirinya dan untuk orang lain atau umatnya. Rasul dibebani tugas menyampaikan wahyu tersebut kepada kaum dan umatnya. Dampak positif dari beriman kepada Nabi dan Rasul antara lain menebalkan rasa toleransi beragama, memberi keyakinan bahwa misi para Rasul adalah untuk membahagiakan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Mempertebal keimanan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah dengan penuh cinta dan kasih-Nya selalu mengutus Rasul untuk membimbing umat manusia agar mereka tidak tersesat dan dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang dimaksud dengan hari kiamat atau hari akhir ialah hari kehancuran alam semesta. Segala yang ada di dunia ini akan musnah dan semua makhluk hidup akan mati. Selanjutnya alam berganti dengan yang baru yang disebut dengan alam akhirat. Hal-hal yang berhubungan dengan hari kiamat antara lain adalah al-ba'ats atau hari kebangkitan dari kubur, hisab atau perhitungan amal baik dan buruk manusia yang dilakukan selama ia berada di dunia, as-sirat yaitu jalan yang terbentang di atas punggung neraka, surga dan neraka. Nah, keimanan kepada hari kiamat memberikan pengaruh positif bagi kehidupan manusia. Manusia akan senantiasa menjaga dan memelihara diri dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat, dan akan selalu taat dan berbakti kepada Tuhan karena segala amal baik atau buruknya akan ada balasannya di hari kiamat. Manusia akan sabar dalam menghadapi segala cobaan dan penderitaan hidup, karena ia yakin bahwa kesenangan dan kebahagiaan hidup yang sesungguhnya adalah di akhirat nanti. Manusia memiliki tujuan yang jelas yang ingin dicapai dalam setiap gerakan dan tindakan yang dilakukannya, yaitu kebijakan yang dapat membawanya kepada kebahagiaan hidup di akhirat. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Berarti seseorang mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan segala makhluk dan dengan kuadrat dan iradatnya dan dengan segala hikmahnya. Qada artinya ketentuan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam alam semesta. Misalnya bulan mengedari bumi, api sifatnya membakar, dan benda tajam sifatnya melukai. Sedangkan qadar berarti sesuatu yang belum ditetapkan benar-benar, tetapi jika diqadakan
barulah ia menjadi kenyataan. Iman kepada qada dan qadar atau sering pula disebut iman dengan takdir sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjadikan manusia lemah, pasif, statis, dan apatis. Manusia yang menyerah tanpa usaha. Iman kepada takdir bahkan mengharuskan manusia bangkit dan berusaha keras untuk mencapai takdir yang sesuai dengan kehendak yang diinginkan. Manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh yang beriman kepada qada dan qadar antara lain mendorong lahirnya keberanian dalam menegakkan kebenaran, menimbulkan ketenangan jiwa dan pikiran, tidak putus asa dalam menghadapi setiap persoalan, dan selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti ajaran Islam itu adalah tauhid, dan lebih dalam lagi adalah pengakuan yang bulat bahwa Tuhan adalah Allah, kemudian berpegang teguh terhadap pengakuan itu. Saya Silvina Novitasari akan melanjutkan yang pertama, macam-macam ilmu tauhid. Tauhid sebagai suatu ilmu dapat dibagi menjadi 5 aspek. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah atau ubudiyah, tauhid sifat, tauhid qauli, dan tauhid amali. Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ialah keyakinan seseorang muslim bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT dan selalu mendapat pengawasan dan pemeliharaan Allah. Contoh dari tauhid rububiyah yaitu yang pertama, meyakini bahwa hanya Allah yang memberikan rezeki. Yang kedua, meyakini hanya Allah satu-satunya yang memelihara. Yang ketiga, meyakini hanya Allah yang mampu dan maha menciptakan. Yang kedua, tauhid uluhiyah atau ubudiyah merupakan tekad yang bulat dari seseorang muslim bahwa segala pujian, doa, dan harapan, amal dan perbuatannya hanya semata untuk pengabdian dan kebaktian kepada Allah SWT. Contoh dari tauhid uluhiyah itu sendiri yaitu yang pertama, beribadah hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Yang ketiga, mencintai juga karena Allah. Yang ketiga, tauhid sifat berarti segala sifat Allah SWT sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis harus tertanam dalam jiwa, kepribadian, dan hidup keseharian seorang muslim. Contohnya, yang pertama, meminta kepada Allah karena meyakini bahwa Allah memiliki sifat Al-Karim yang maha dermawan atau pemurah. Yang kedua, senang memaafkan orang lain karena Allah memiliki sifat Al-Ghafur, maha pemberi maaf. Yang keempat, tauhid qauli dan tauhid amali. Dimaksudkan bahwa tauhid tidak hanya terhujam di dalam hati atau itikad belaka, tapi harus diikrarkan atau diucapkan dengan lidah dan dibuktikan dengan amal dan perbuatan. Ya, penutup kesimpulan setelah membaca dan menganalisis pengertian ilmu tauhid, ruang lingkupnya, dan macam-macam tauhid, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kewajiban kita, layaknya manusia, hanya menyembah kepada Allah SWT saja. Allah SWT telah menciptakan untuk manusia berbagai prasarana berupa alam ini. Semua itu mewujudkan peribadahan tersebut dengan limpahan rezeki, sedangkan Allah tidak membutuhkan imbalan apapun dari para makhluknya. Sehingga dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa makna tauhid adalah asal yang terdapat pada fitrah manusia sejak dilahirkan. Aplikasi tauhid bahwasanya berilmu dan mengetahui serta mengenal tauhid itu adalah kewajiban yang paling pokok dan utama sebelum mengenal yang lainnya, serta beramal karena suatu amalan itu akan diterima jika tauhidnya benar. Saran, dengan penulisan makalah ini diharapkan pembaca dapat memperoleh pengetahuan yang lebih luas tentang pengertian ilmu tauhid dan ruang lingkupnya serta macam-macam tauhid, lebih mendekatkan diri kepada Allah dan meyakini bahwa hanya Allah lah yang Maha Esa. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.